my name is Wulan. Hello, my name is Mangsri. My name is Lohade. Hi, my name is Yuki. My name is Vika. Hi, my name is Raina Santa. Hello, we from Group 2. Our group will present materi about decreasing interest rate. Sejarah berdirinya Koperasi Yasa Sedana Arta. Koperasi Yasa Sedana Arta, rencana awalnya adalah membuat KSU atau Koperasi Serba Usaha. Karena KSU menyangkut dengan usaha kendaraan. Ternyata KSU lebih sulit dari yang dibayangkan. Dikarenakan harus ada beberapa usaha yang dimiliki. Karena banyaknya suatu kendala, maka dari itu diubahlah menjadi KSP atau Koperasi Simpan Pinjam. Karena KSP lebih gampang dan tidak memerlukan modal yang banyak. Jika KSP, syaratnya adalah anggota pendirinya minimal beranggotakan 20 orang, dan Koperasi Yasa Sedana Arta sudah memiliki 28 orang anggota dengan jumlah modal awal yaitu 28 juta rupiah yang berasal dari simpanan anggota. Koperasi Yasa Sedana Arta terletak di Gang Sekarsari 3, nomor 2, Penatih Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Tim, Kota Denpasar, Bali. Kalau aturan koperasi itu 2,5% menurun, mulai dari 2,5% menurun. Nah, tergantung sekarang kesepakatan hasil rapat anggota. Nah, dari hasil rapat anggota itu sudah tentunya akan memberikan suatu kebijakan kepada pengguna. Jenis kredit apa saja yang ditawarkan kepada masyarakat dan apa saja syarat dalam peminjaman kredit tersebut? Kredit yang sekarang sudah adalah kredit untuk konsumtif, pembelian atau pendanaan program sepeda motor, baik baru dan bekas. Itu ada juga untuk modal usaha. Ya tentunya itu yang tiga itu yang kita pilih. Dan untuk syarat peminjaman itu? Syarat untuk peminjaman adalah sebagai anggota. Itu syarat peminjamannya. Dan sudah tentunya untuk menjadi syarat anggota adalah harus ber-KTP. Jadi saya ingin bertanya Bapak, bagaimana cara koperasi menghitung bunga yang harus dibayar setiap bulannya? Apakah berdasarkan saldo pokok yang tersisa atau metode yang lainnya? Di awal dihitung dari pinjaman awal, dihitung 2,5% menurun. Jadi pembayaran kedua dihitung dari sisa pokoknya, itu kembali dihitung 2,5% menurun murni. Baik Pak, saya akan bertanya kan, dengan menerapkan sistem kredit bunga menurun, apakah masyarakat dapat melakukan pembayaran kredit secara teratur atau malah sebaliknya? Diharuskan sesuai dengan tanggal peminjaman. Oh. Ya, sesuai dengan tanggal peminjaman. Misalnya tanggal peminjamannya adalah tanggal 10 bulan sekarang, tanggal 10 bulan 12 misalnya, nanti pembayarannya tetap tanggal 10 bulan 1 dari kemarin. Kredit suku bunga menurun adalah kondisi di mana tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh koperasi atau lembaga keuangan lainnya yang bunganya mengalami penurunan dalam pembayaran setiap bulannya. Adapun rumus untuk sistem kredit bunga menurun. Yang pertama, kita harus menentukan pembayaran pokok tetap setiap bulannya dengan cara membagi besar pinjaman awal dengan jangka waktu pelunasan dalam satuan bulan. Yang kedua, kita harus menentukan bunga setiap bulannya dengan cara mengalihkan saldo sebelumnya dengan suku bunga per bulan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, mencari total pembayaran dengan cara menambahkan pembayaran pokok dan bunga. Kemudian yang terakhir,
yaitu menentukan sisa saldo dengan cara mengurangi saldo sebelumnya dengan pembayaran pokok tetap setiap bulannya. Berikut ini merupakan hasil survei dan pembahasan dari wawancara di koperasi tersebut. Yang pertama ada contoh soalnya, yaitu seorang nasabah meminjam uang di Koperasi Jasa Sedana Arta berjumlah 10 juta dengan suku bunga 2% per bulan. Pelunasan akan dilakukan dalam waktu 2 tahun atau 24 bulan dengan pembayaran pokoknya tetap tiap bulannya. Nah, dari uraian tersebut maka bisa dihitung sebagai berikut, yaitu diketahui P sama dengan 10 juta, I sama dengan 2%, T sama dengan 24 bulan. Perhitungan yang pertama yaitu menghitung pembayaran pokok tetap setiap bulannya dengan cara besar pinjaman awal dibagi jangka waktu dalam bulan, yaitu 10 juta dibagi 24 bulan, sehingga menghasilkan pembayaran pokok tetap sebesar Rp416.667. Selanjutnya, menghitung pembayaran pada bulan pertama. Langkah pertama adalah menghitung besar bunga dengan cara saldo awal dikali dengan suku bunga, yaitu Rp10 juta dikali dengan 2% sama dengan Rp200.000. Jadi kita ketahui pembayaran bunga pada bulan pertama adalah Rp200.000. Selanjutnya, kita menghitung total pembayaran dengan cara pembayaran pokok ditambah dengan bunga. Rp416.667 ditambah dengan Rp200.000 menghasilkan total pembayaran pada bulan pertama yaitu Rp616.667. Sehingga dapat kita hitung sisa saldo pada bulan pertama, yaitu saldo awal Rp10 juta dikurangi dengan pembayaran pokok setiap bulannya, Rp416.667, menghasilkan Rp9.583.333 yang merupakan sisa saldo bulan pertama. Lalu, menghitung pembayaran pada bulan kedua. Pada bulan kedua, bunga dihitung dengan cara mengalihkan saldo sebelumnya dengan suku bunga. Saldo pada bulan pertama sebesar Rp9.583.333 dikali dengan 2%, menghasilkan Rp191.667 yang merupakan pembayaran bunga pada bulan kedua. Kemudian, menghitung total pembayaran dengan cara pembayaran pokok ditambah dengan bunga bulan kedua, yaitu Rp416.667 ditambah Rp191.667, menghasilkan Rp608.333 yang merupakan total pembayaran pada bulan kedua. Dapat dihitung sisa saldo pada bulan kedua, yaitu saldo sebelumnya dikurangkan dengan pembayaran pokok, yaitu Rp9.583.333 dikurangi Rp416.667, menghasilkan Rp9.166.667. Demikian pada bulan-bulan selanjutnya dihitung dengan perhitungan yang sama hingga pada bulan terakhir, yakni pada bulan ke-24. Berikut merupakan kartu pembayaran dengan jumlah pinjaman awal sebesar Rp10 juta dengan suku bunga 2% menurun dan jangka waktu pelunasan selama 24 bulan. Absensi. Salam.